Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Septiani, kelas E Angkatan 2023, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Yang kedua, tugas perkembangan individu berdasarkan tahap usia. Yang ketiga, dua jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang keempat, materi multiple intelligence. Pembahasan yang pertama yaitu tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia merupakan gambar umum karena perkembangan setiap orang unik dan dipengaruhi banyak faktor. Berikut ada beberapa. Yang pertama, bayi dari umur 0 hingga 1 tahun. Pada fase ini, periode pertumbuhan fisik yang sangat cepat, bayi menyembangkan kemampuan motorik berdasarkan seperti mengangkat kepala, merangkak, dan duduk. Ketertarikan emosional yang kuat dengan pengasuh mulai terbentuk, membentuk dasar keamanan dan kepercayaan diri di masa depan. Yang kedua, balita dari umur 1 hingga 5 tahun. Pertumbuhan fisik berlanjut, tetapi perkembangan kognitif dan bahasa sangat pesat. Anak balita mulai berbicara, belajar berinteraksi sosial, dan mengembangkan kemandirian. Kemampuan motorik halus dan kasar juga meningkat. Terlihat dari kemampuan menggambar, membangun menara, dan berlari. Yang ketiga, usia sekolah dari umur 6 hingga 12 tahun. Perkembangan kognitif berfokus pada berpikir logis dan konkret. Anak-anak belajar berpikir secara sistematis dan memecahkan masalah sederhana. Kemampuan akademis dan sosial meningkat melalui interaksi di sekolah dan lingkungan sekitar. Identitas diri mulai terbentuk. Yang keempat, remaja, mulai dari umur 13 hingga 19 tahun, ditandai dengan perubahan fisik signifikan akibat pubertas. Perkembangan kognitif bergeser ke arah berpikir abstrak dan kritis, mampu memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Masa ini juga merupakan periode pencarian jati diri, kualitas identitas, dan peningkatan interaksi sosial, seringkali dengan teman sebaya. Yang kelima, dewasa muda, dari umur 20 hingga 39 tahun, fokus pada kemandirian baik finansial maupun emosional, membangun karir, keluarga, dan hubungan interpersonal yang kuat. Pengembangan diri dan pencapaian tujuan hidup menjadi prioritas. Yang keenam, dewasa madya. Nah, dewasa madya ini dimulai dari umur 40 hingga 65 tahun. Biasanya mencapai puncak karir dan memiliki peran sosial yang lebih signifikan. Fokus seringkali bergeser ke keluarga dan kontribusi sosial. Adaptasi terhadap perubahan fisik yang mulai terjadi menjadi penting. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tugas individu berdasarkan tahap usia. Yang pertama, bayi dari umur 0 hingga 1 tahun. Tugas utamanya yaitu membangun ikatan aman dengan pengasuh, mengembangkan kepercayaan dasar, dan mencapai kemandirian dalam hal makan dan eliminasi. Yang kedua, balita dari umur 1 hingga 3 tahun. Tugas utamanya mengembangkan otonomi, mengontrol fungsi tubuh, dan mengembangkan bahasa. Yang ketiga, prasekolah, usia dari umur 3 hingga 5 tahun. Tugas utamanya yaitu mengembangkan inisiatif, berinteraksi sosial, dan mempersiapkan diri untuk sekolah. Yang keempat, usia sekolah, mulai dari umur 6 hingga 12 tahun. Tugas utama yaitu mengembangkan kompetensi,
membangun harga diri, dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya. Yang kelima, remaja, mulai dari umur 13 hingga 19 tahun. Tugas utamanya mencapai identitas diri, mengembangkan kemandirian, mengembangkan hubungan yang intim, dan mempersiapkan diri untuk peran dewasa. Yang keenam, dewasa muda, dari umur 20 hingga 39 tahun. Tugas utamanya mengembangkan karir, membentuk keluarga, dan mengembangkan komitmen jangka panjang. Yang ketujuh, dewasa madya, mulai dari umur 40 hingga 65 tahun. Tugas utamanya memenuhi tanggung jawab keluarga dan karir, mengembangkan kebijaksanaan dan kontribusi pada masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, teori psikoseksual Sigmund Freud. Freud berfokus pada perkembangan psikoseksual, mengatakan bahwa kepribadian terbentuk melalui rangkaian tahap yang ditentukan oleh perkembangan libido atau dorongan seksual. Setiap tahap dikaitkan dengan zona erogeni tertentu. Kegagalan menyelesaikan sesuatu tahap dapat mengakibatkan fiksasi yang mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Contohnya, tahap oral. Dari umur 0 hingga 18 bulan fokus pada mulut, dan fiksasi di tahap ini dapat berujung pada kebiasaan menggigit kuku atau merokok di masa dewasa. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Jan Piaget menekankan perkembangan kognitif, yakni bagaimana anak berpikir dan memahami dunia. Dia mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor. Bayi belajar melalui panca indera. Yang kedua, praoperasional. Balita berpikir egosentris. Yang ketiga, operasional konkret. Anak sekolah berpikir logis tentang hal-hal konkret. Dan yang terakhir, operasional formal. Remaja dan dewasa berpikir abstrak dan hipotetis. Piaget berpendapat bahwa anak membangun pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori multiple intelligences yang dikembangkan oleh Howard Gardner, menyatakan bahwa manusia memiliki banyak kecerdasan, bukan hanya satu seperti yang diukur oleh tes IQ tradisional. Gardner mengidentifikasi beberapa kecerdasan, diantaranya pertama, linguistik, kecerdasan dalam menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Kedua, logika atau matematika, kecerdasan dalam berpikir logis, memecahkan masalah, dan berhitung. Yang ketiga yaitu visual spatial, kecerdasan dalam memahami dan memanipulasi gambar, ruang, dan bentuk. Yang keempat, musikal, kecerdasan dalam memahami dan menciptakan musik. Yang kelima, kinestetik jasmani, kecerdasan dalam mengontrol gerak tubuh dan menggunakannya untuk ekspresi. Yang ketujuh, interpersonal, kecerdasan dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kedelapan, interpersonal, kecerdasan dalam memahami diri dan emosi dan motivasi. Yang ke-9, naturalis, kecerdasan dalam memahami dan menghargai alam dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki profil kecerdasan yang unik dan pendidikan yang efektif untuk memperhatikan dan mengembangkan semua jenis kecerdasan. Yang terakhir yaitu studi kasus. Di sebuah kelas, guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis. Namun, ia seringkali kesulitan saat diminta menulis karangan. Sementara itu,
Siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Pertanyaannya, apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal? Dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligences? Berdasarkan kasus tersebut, guru dapat menyarankan pendekatan pembelajaran untuk membantu Andi dan Lala berkembang secara optimal. Pendekatan ini berfokus pada pertimbangkan gaya belajar dan kekuatan individu setiap siswa. Untuk Andi, yang pertama kekuatan logika matematika, kelemahannya linguistik. Pendekatannya, yang pertama berikan tugas matematika dan pemecahan masalah yang menantang untuk memanfaatkan kekuatannya. Kedua, integrasikan matematika ke dalam aktivitas menulis. Misalnya, minta Andi menulis laporan ilmiah tentang topik matematika atau menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata sendiri. Ketiga, berikan dukungan tambahan dalam menulis seperti karangan-karangan, penerangan atau bimbingan individual. Yang keempat, gunakan metode pengajaran yang melibatkan visual dan manipulatif untuk membantu pemahaman konsep. Dan untuk Lala, kekuatannya linguistik dan mungkin kinestik jika ia pandai mengekspresikan diri melalui gerakan. Kelemahannya logika matematika. Pendekatan pertama, berikan kesempatan untuk mengekspresikan pemahaman matematika melalui menulis cerita, puisi atau drama. Yang kedua, gunakan pemain dan aktivitas yang melibatkan kolaboratif dan kreatif. Yang keempat, berikan dukungan tambahan dalam matematika seperti bimbingan individual, penggunaan alat bantu visual atau metode pengajaran yang lebih interaktif. Yang keempat, dorong Lala untuk menggunakan kekuatan menulis di bidang lain selain sastra. Penilaian berdasarkan teori multiple intelligence. Guru dapat menilai keberhasilan Lala dan Andi secara adil dengan menggunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan kecerdasan majemuk mereka. Jangan hanya tergantung pada ujian tertulis. Contohnya, misalnya Andi, nilai kemampuannya dalam memecahkan masalah matematika melalui tes tertulis, proyek, dan prestasi. Nilai kemampuannya menulis berdasarkan kualitas isi, struktur, dan tata bahasanya, bukan hanya panjangnya karangan. Berikan bobot yang berbeda pada aspek-aspek yang sesuai kekuatan dan keahliannya. Dengan Lala, nilai kemampuan matematikanya melalui presentasi lisan, proyek kelompok yang melibatkan kolaborasi, dan tugas-tugas yang memungkinkan ekspresi kreatif.